Shalom, hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Miss Retno berharap kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama, terutama untuk anak-anak kelas 2 ya. Kita akan belajar dari tema 7, subtema 2 tentang kebersamaan di sekolah. Untuk hari ini kita masuk dalam pembelajaran ketiga untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Oh ya anak-anak, pada hari ini sebetulnya Miss tidak sendiri loh. Miss ditemani oleh 2 teman kalian yang ingin juga belajar bersama-sama dengan kalian. Mari kita panggil ya, siapa mereka? Teman-teman, kenalkan, nama saya Lin. Hai teman-teman, kenalkan, namaku Gaga. Kami berdua ingin belajar bersama-sama dengan kalian. Terima kasih. Nah, anak-anak, itulah teman-teman kalian yang akan bersama-sama belajar pada hari ini. Nah, Lin, Gaga, dan anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kata sapaan. Nah, apa yang dimaksud dengan kata sapaan? Mari kita lihat pada layar. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang atau pihak kedua, baik tunggal atau jamak. Pada pengertian kata sapaan ini terdapat kata pihak kedua, tunggal, dan jamak. Apa pengertian dari kata-kata itu? Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat temanmu Lin dan Gaga akan membawakan sebuah percakapan sederhana. Hai sahabatku, mau kemana? Lin yang cantik, aku mau ke toko buku. Nah, anak-anak, itu tadi percakapan sederhana dan singkat yang dibawakan oleh Lin dan Gaga. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang diucapkan Lin dan Gaga ya. Kita lihat ke layar lagi. Nah, ini kalimat yang diucapkan oleh Lin. Hai sahabatku, mau kemana? Kita perhatikan ada kata warna merah, sahabatku. Apa maksudnya ini? Untuk siapa kata itu? Nah, anak-anak, kalimat yang diucapkan atau sapaan yang disampaikan Lin ini ditujukan kepada siapa tadi? Ya betul, kepada Gaga. Jadi maksud dari sahabatku ini adalah Gaga. Nah, kemudian kalimat yang diucapkan oleh Gaga. Lin yang cantik, aku mau ke toko buku. Gaga menyapa Lin. Ada namanya Lin, tetapi belakangnya diikuti kata yang cantik. Nah, jadi Lin menyebut Gaga sebagai Gaga menyebut Lin sebagai Lin yang cantik. Ya, Gaga menyapa Lin dengan kata Lin yang cantik. 2 kalimat tadi ada di dalamnya terdapat masing-masing kata sapaan. Yang mana tadi? Betul. Kalau yang atas kata sapaannya adalah sahabatku. Kalau kalimat yang diucapkan Gaga, Lin yang cantik.
Nah, masing-masing kata sapaan ini ditujukan untuk satu orang. Lin-lin ditujukan pada Gaga, Gaga ditujukan kepada Lin-lin. Nah, ini kata sapaan untuk orang tunggal. Miss Retno ulang lagi. Jadi kalimat yang diucapkan Lin-lin dan kalimat yang diucapkan Gaga masing-masing terdapat satu kata sapaan ditujukan pada seseorang, satu orang. Jadi tunggal, ya, yaitu satu orang. Nah, lalu bagaimana yang jamak? Maksudnya yang jamak. Nah, pada awal pertemuan tadi Miss menyapa kalian semua dengan kalimat bagaimana? Coba kita lihat ya. Nah, Miss Retno mengucapkan, "Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini?" Kalian perhatikan di sini ada kata anak-anak. Miss menyapa tidak hanya untuk satu orang saja, tidak hanya untuk Lin-lin atau Gaga, tetapi juga kalian semua yang di rumah. Jadi yang disapa orangnya berapa anak-anak? Ya, banyak, lebih dari satu, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi banyak. Maka kata sapaan inilah yang disebut sebagai kata sapaan jamak, lebih dari satu. Jelas ya anak-anak ya? Nah, sekarang kita juga akan belajar jenis kata sapaan. Apa jenis-jenisnya? Mari kita perhatikan lagi. Jenis kata sapaan ada beberapa. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan berarti persaudaraan. Contohnya ada ayah, ibu, anak, kakek, nenek, paman, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut sebagai kata sapaan yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Kemudian jenis yang kedua, kata sapaan yang berbentuk kata ganti. Jadi tidak menyebutkan nama orangnya, tetapi dengan kata ganti. Apa contohnya? Ada kamu, engkau, Anda, tuan, nona, nyonya, dan sebagainya. Jenis yang ketiga, ada kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Rasa hormat berarti seseorang menghormati orang yang disapa. Contohnya, yang terhormat, paduka yang mulia, dan sebagainya. Ya, misalnya kita mau mempersilahkan seseorang yang sangat kita hormati. Bapak Joko Widodo yang terhormat, kami persilahkan masuk. Nah, itu contohnya, ya. Nah, sekarang jenis yang keempat. Kata sapaan yang diikuti nama. Misalnya Bapak Yohan, Ibu Ruth, dan seterusnya. Nah, itu tadi jenis-jenis kata sapaan. Nah, sekarang bagaimana dengan penulisan kata sapaan? Nah, mari kita kembali ke layar. Penulisan kata sapaan. Kata sapaan yang digunakan sebagai penyapaan ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya. Ulangi ya, kata sapaan yang digunakan sebagai penyapaan ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya. Penyapaan di sini ada dua jenis anak-anak, yaitu penyapaan langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung contohnya tadi sudah ada yang sudah dilakukan oleh Gaga dan Lin-lin. Mereka menyapa langsung, jadi bertemu langsung. Sedangkan yang tidak langsung, nah contohnya seperti saat ini, Miss Retno menyapa kalian yang di rumah melalui media, ya. Nah itu, jadi tidak langsung. Mungkin bisa pakai HP, bisa pakai televisi dan media yang lainnya. Itu maksudnya yang tidak langsung, ya. Nah, sekarang kita kembali pada penulisannya. Bagaimana penulisan kata sapaan? Kita lihat berikutnya.
Nah, ini ada percakapan antara adik dan kakak. Ini adiknya dulu yang bertanya. Pukul berapa kakak pulang dari sekolah? Nah, perhatikan ya. Pukul berapa kakak pulang dari sekolah? Jadi adik ini bertanya kepada siapa, anak-anak? Ya, kepada kakaknya. Perhatikan penulisan kata kakak. Ya, sudah Miss beri warna merah ya. Nah, perhatikan penulisannya. Kakak. Kemudian kakaknya menjawab demikian. Perhatikan. Sampaikan kepada ibu, hari ini kakak akan terlambat pulang dari sekolah. Nah, Miss ulangi ya. Sampaikan kepada ibu, hari ini kakak akan terlambat pulang dari sekolah. Kalimat yang diucapkan adik dan kakak ini sama-sama ada atau terdapat kata kakak. Coba perhatikan, pada kalimat yang diucapkan adik, kata kakak, pada penulisan kata kakak, awal dari kata kakak ini yaitu huruf K-nya huruf besar. Sedangkan kakak yang diucapkan kakak, huruf kecil. Mengapa ya anak-anak? Kok berbeda? Mengapa? Yang satu besar, yang satu kecil. Nah, di awal kalimat tadi pada pengertian kata sapaan ditujukan untuk orang keberapa? Iya betul, orang kedua. Jadi, kalau adik bertanya pada kakak, maka kata sapaan kakak ini adalah orang keberapa? Betul, orang kedua. Maka kata kakak ini K-nya harus di awal kata kakak, K-nya harus huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kalimat kakak yang diucapkan oleh kakak itu ditujukan kepada siapa? Kakak sendiri, ya, menyampaikan, kakak yang menyampaikan, ya. Maka kata kakak ini bukan orang kedua tetapi orang pertama. Ya, jadi tidak bisa ditulis dengan huruf kapital. Maka huruf K pada kata kakak yang diucapkan kakak ini ditulis huruf kecil, tidak besar, karena bukan orang kedua, jadi orang pertama. Nah, sekarang ada juga kata ibu. Mengapa tidak ditulis huruf besar atau huruf kapital? Karena ibu ini bukan tokoh atau orang kedua, melainkan orang ketiga, ya. Orang pertama siapa ini kakaknya, ya, karena ini yang berbicara kakak, maka kakak orang pertama. Orang keduanya tidak ada di sini, tidak tertulis, tapi disampaikan pada orang kedua, yaitu siapa? Adik. Sedangkan ibu yang tidak hadir saat itu, nah itu disebut sebagai orang ketiga. Maka kata ibu ditulis dengan huruf kecil. Nah, itulah anak-anak perbedaan penulisan pada kata sapaan. Nah, sampai di sini anak-anak sudah jelas apa pengertian dari kata sapaan, jenis-jenis kata sapaan, dan juga penulisan kata sapaan. Miss Retno berharap dari penjelasan Miss Retno kali ini anak-anak lebih paham lagi tentang kata sapaan. Nah, nanti kalian bisa melihat di modul kalian tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Coba kalian baca, di situ ada soal-soal tentang kata sapaan. Nah, coba kalian kerjakan. Apakah kalian bisa langsung mengerjakan? Kalau kalian bisa dan paham, berarti apa yang Mr. Retno jelaskan kalian bisa menerima dengan baik. Nah, selamat mencoba, selamat mengerjakan. Jangan lupa semangat. Terima kasih.